Pemirsa, 4 penambang emas ilegal di Kapuas, Kalimantan Tengah tewas tertimbun longsor. Tanah di sekitar lokasi tambang longsor setelah wilayah tersebut diterjang hujan. Satu persatu korban tewas akibat tertimbun longsor di lokasi penambangan emas ilegal di Desa Kapuas, Kalimantan Tengah dievakuasi. Total, terdapat 4 penambang emas yang menjadi korban. Para korban teridentifikasi sebagai Yunedi, Gasing, Sarip, dan Padli. Menurut saksi mata, longsor terjadi saat para penambang bekerja di tengah guyuran hujan. Bidang tanah yang labil pun amblas dan menimbun para penambang. Komitmen akan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku ataupun kelompok-kelompok yang melakukan ilegal ya di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa saat ini penyelidikan sedang dilaksanakan oleh tim Polres. Pasca kejadian, aktivitas penambangan ilegal dihentikan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong, truk bermuatan minuman kemasan menabrak 4 kendaraan mobil yang tengah berhenti di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Ya, sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa, sebuah truk bermuatan gula menabrak pengendara sepeda hingga mengalami luka-luka. Salah satu korban tabrak beruntun ini tersulut amarahnya hingga merekam sang pengendara truk usai menyebabkan tabrakan beruntun di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Tabrakan diduga akibat remblong pada truk. Insiden laka beruntun berawal saat truk kontainer bermuatan minuman kemasan melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Serang, Banten. Tiba-tiba rem tak berfungsi saat melintasi jalanan. Meski sang pengemudi truk kontainer berusaha menghentikan laju truknya, namun tabrakan beruntun dengan 4 kendaraan mobil tak terhindarkan. 4 unit mobil rusak parah di bagian kaca jendela dan badan mobil usai dihantam truk dari arah belakang. Mereka lampu merah. Kita lampu mereka berhenti semua. Lagi berhenti itu dapat dari arah belakang. Apa itu? Kendaraan apa? Nabrak, kita belum tahu sebenarnya kan. Nabrak mobil di belakang kita. Karena pas kita turun, dia rusuk. Nah, di sini saya juga udah mikir gimana turun saya ini. Turun udah pakai gigi kasar, pakai gigi 3. Pakai gigi 3 saya rem udah kocok sampai saya injak terus. Turun, saya nggak mau berhenti. Udah saya sempat mati mesin, nggak mau berhenti juga. Akhirnya kejadian. Tak ada korban jiwa dari peristiwa ini, sementara pengemudi beserta truk diamankan kepolisian unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga desa Mendala, Brebes, Jawa Tengah rusak hingga roboh akibat bencana tanah bergerak. Hingga kini 430 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi. Jalan-jalan desa dan bangunan rumah warga retak, jebol hingga roboh akibat bencana tanah bergerak yang melanda desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Hingga kini, terdapat 135 rumah warga yang rusak di 4 dukuh. Warga pun terpaksa mengosongkan rumah dan mengungsi karena tempat tinggal mereka rawan rubuh. Tanah bergerak di desa Mendala terjadi sejak 17 April. Kerusakan paling parah terjadi di Dukuh Kerajaan. Sebanyak 32 rumah warga amblas rata dengan tanah. Retak sedikit, makin hari kemarin kok makin jalan. Atap itu ini malam jam 2 berasal. Itu jam 2 ini sore. Ini kamar ini nggak begini, langsung makin jalan. Jadi ini benar-benar terasa dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi letak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah ataupun kalau jalan dilihat terus bangunan rumah itu yang kelihatan. Warga berharap pemerintah segera merelokasi rumah warga yang ambruk ke lokasi aman dari bencana. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, terdesak harus membayar hutang. Seorang pria mengaku sebagai tentara untuk memeras dan juga menipu sopir truk di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau.
Yang menggunakan seragam TNI dan juga korek api, pelaku menakuti korban dan meminta uang sebesar 2 juta rupiah. RAM, pria bertubuh gempal ini tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang, Kanagarian, Tanjung Bali, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban menggunakan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang korban senilai 2 juta rupiah. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar hutang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menakut-nakuti korban untuk mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah sebagai ganti rugi. Yang katanya untuk ganti rugi atas telah pecahnya kaca mobil tersangka diakibatkan oleh muatan mobil korban. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, baru 6 bulan bekerja, karyawan toko kue di Petamburan, Jakarta menguras bahan-bahan kue serta perangkat elektronik majikannya. Ya, pelaku ini berhasil kabur meski sempat berpapasan dengan rekan kerjanya. Karyawan toko kue bernama Eko Samudra ini mencuri sejumlah bahan kue dari tempatnya bekerja. Pelaku baru 6 bulan bekerja ini juga mengambil laptop, ponsel, serta sejumlah uang majikannya. Pencurian ini dilakukan saat pemilik toko sedang pergi dan karyawan lain belum datang. Pelaku berhasil kabur meski sempat berpapasan dengan teman kerjanya. Menurut saksi, pelaku berdalih akan membawa bahan-bahan kue ke rumah majikannya yang lain. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Pak butter dari berbagai macam merek, terus ada keju bola, kemudian ada uang tunai, handphone, sama laptop. Terus masih banyak lagi, cuma saya nggak tahu apa yang diambil di dalam kresek. Berarti kebanyakan bahan kue? Kebanyakan bahan kue yang mahal-mahal. Kira-kira kerugian ke berapa, Pak? Kalau kerugian, kalau kita estimasi semuanya itu ada sekitar 50-an. Korban melaporkan pencurian ini ke Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.